Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Gandri. Kita akan membahas tentang tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Kita akan belajar di pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Siswa dapat menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Siswa dapat melakukan permainan kapal selam. Nah, Bu Gandri akan tanya, apakah kalian tahu apa sih itu hidup rukun? Nah, rukun artinya damai, saling menyayangi, dan menghormati, tidak bertengkar. Nah, Ibu Gandri akan tanya lagi, apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup dengan damai, saling menyayangi dan menghormati satu sama lain, tidak bermusuhan dan tidak bertengkar. Nah, apa kalian tahu bagaimana sih hidup rukun di rumah dan apa sih pengertiannya hidup rukun di rumah? Hidup rukun di rumah artinya adalah hidup dengan damai dengan anggota keluarga, saling menyayangi antar anggota keluarga, dan tidak bermusuhan atau bertengkar. Itulah hidup rukun di rumah. Nah, kalian sudah paham kan apa pengertian rukun, hidup rukun, dan hidup rukun di rumah? Selanjutnya, kita semua menginginkan suasana damai di rumah, bukan? Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan, seperti ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan. Beberapa contoh yang mencerminkan kerukunan di rumah antara lain adalah cerita, kerukunan keluarga Pak Andi. Pada hari Minggu, keluarga Pak Andi sedang bercengkrama di ruang tengah. Dalam ruang tersebut, tampaklah Pak Andi. Dia sedang duduk di sebuah sofa yang bersebelahan dengan Melinda, anak perempuannya. Mereka sedang asik membaca buku. Pak Andi tepat menjelaskan tentang buku yang sedang mereka baca. Di sebelah Pak Andi, sisi yang lain Ibu Andi ikut membaca sambil tertawa. Sementara Rasya, anak laki-laki mereka, berada di belakang mereka mengomentari buku yang sedang mereka baca. Di dekat Rasya, tampaklah kakek yang sedang membenahi kacamatanya karena ingin ikut membaca, dan nenek yang sedang mendekati ingin ikut dalam suasana cerita keluarga itu. Alangkah indahnya jika dalam keluarga kita saling rukun dan menyayangi. Nah, kalau kita sudah mendengar ceritanya kerukunan keluarga Pak Andi, Ibu Gandri akan bertanya, bagaimana sih perbedaan peran dalam keluargamu? Nah, kalian dapat menceritakan dan menuliskan peran keluarga kalian loh, dan menceritakannya pada temanmu. Nah, kalian sudah mengerti bukan bagaimana hidup rukun di dalam keluarga? Selanjutnya, kita akan belajar tentang pemeliharaan tanaman cabai. Nah, kalian bisa menanam atau memelihara tanaman cabai ini bersama keluarga kalian loh. Nah, Ibu Gandri akan bertanya, apa itu tanaman cabai?
Ada yang tahu? Cabai adalah satu tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik di Indonesia. Cabai dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga ketinggian 1400 mdpl. Nah, bagaimana sih kita caranya membudidayakan tanaman cabai? Yang pertama, pemeliharaan tanah. Tanah yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman cabai yaitu tanah. Nah, tanah ini bisa dari kotoran ternak ya, atau tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Yang kedua yaitu penanaman bibit cabai. Penanaman bibit cabai merah di area persemaian dilakukan setelah umur bibit sekitar 3 minggu atau bibit memiliki 3-4 helai daun permanen. Nah, penanaman bibit ini dilakukan setelah memiliki 3-4 helai daun permanen, baru bisa dipindah. Yang ketiga, penyiraman. Penyiraman diperlukan ketika sudah memasuki musim kering atau kemarau. Cara untuk menyirami tanaman cabai bisa dengan metode gembor atau penggenangan. Nah, yang keempat, pemasangan anjir atau tongkat bambu. Fungsi dari pemasangan anjir adalah agar tanaman cabai tetap berdiri tegak. Tancapkan anjir dengan jarak 4 cm dari pangkal batang, dilakukan dalam waktu 7 hari. Yang kelima, pemupukan. Pemupukan pada tanaman cabai dapat dilakukan 2 kali. Pertama, dilakukan dengan pengolahan tanah. Kedua, dilakukan susulan setiap 2 minggu sekali. Nah, pemupukan ini bisa dilakukan dengan peletakannya di samping tanaman cabai agar tanaman cabainya tidak mati. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengetahui bagaimana cara membudidayakan tanaman cabai, sekarang ibu akan tanya, bagaimana cara memelihara tumbuhan di rumah kalian? Nah, caranya kalian bisa bertanya atau mewawancarai ibumu jika kamu ingin tahu bagaimana cara memelihara tanaman di rumah. Nah, setelah kalian mewawancarai ibumu tentang bagaimana cara memelihara tumbuhan di rumah, kalian bisa bermain bersama teman kalian, yaitu tentang permainan kapal selam. Nah, Ibu Gandri akan bertanya, apa sih permainan kapal selam itu? Nah, permainan kapal selam adalah salah satu gerakan permainan pada pelajaran olahraga. Permainan ini dimainkan secara berkelompok. Setiap kelompok adalah 6 orang dengan membentuk formasi 1-2-2-1. Satu orang di depan bertugas sebagai nahkoda kapal. Selain aba-aba gerakan turun pada permainan kapal selam ini, juga terdapat gerakan aba-aba lainnya. Gerakan aba-aba lainnya yaitu yang pertama, maju. Nah, kalian maju, ayunkan lengan ke depan, belakang, tangan kanan kiri bersilang. Nah, seperti gambar di samping ya. Yang kedua, turun, putar kepala ke kiri, tangan di pinggang, lutut ditekuk perlahan sampai jongkok. Yang ketiga, naik, putar kepala ke kanan, tangan di pinggang dan posisi jongkok, kemudian berdiri perlahan. 4. Berdiri dari kiri, liukkan badan ke kanan, tangan di pinggang. Ini ya. Setelah itu
Badai dari kanan, liukkan badan ke kiri, tangan di pinggang. Nih ya. Badai ke depan, liukkan badan ke belakang, tangan di pinggang. Nih. Yang ketujuh, badai dari belakang, liukkan badan ke depan, tangan di pinggang. Nih. Yang kedelapan atau yang terakhir, bersandar. Tekuk lutut perlahan sampai jongkok. Nih ya. Setelah kalian sudah mengikuti gambar-gambar yang ibu lakukan dan langkah-langkah yang ibu berikan, coba kalian bisa belajar di rumah masing-masing. Tetap semangat ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.